Salam sehat kawan-kawan semua. Kita tahu saat ini banyak di antara kita yang terpaksa harus bekerja di rumah. Tapi tidak semua orang yang bekerja di rumah itu ternyata mampu untuk merasa nyaman atau akan menjadi lebih produktif. Oleh karena itu, kali ini saya akan mencoba memberikan saran atau tips bagaimana bekerja di rumah dan tetap produktif. Saya punya sedikit tips yang bisa digunakan oleh teman-teman atau kawan-kawan ketika bekerja di rumah supaya kita sama-sama produktif. Yang pertama adalah komunikasi lebih intensif. Ketika kita bekerja di kantor, komunikasi adalah sesuatu hal yang paling penting di dalam proses menyelesaikan sebuah pekerjaan, atau kita bisa menyampaikan sesuatu dengan baik atau kita menerima dengan baik. Oleh karena itu, sama halnya bekerja di kantor, ketika kita berada di rumah, kita harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan atasan, dengan bawahan, dengan teman bekerja atau teman sejawat, atau dengan orang yang memang menjadi partner kerja kita, baik di dalam maupun di luar kantor. Proses berkomunikasi ini memungkinkan kita bisa memiliki pekerjaan yang lebih bagus dan bisa lebih produktif dari apa yang kita dirancang sebelumnya. Caranya pun bermacam-macam. Normalnya kita berkomunikasi menggunakan alat komunikasi biasa seperti telepon, kemudian WA atau chatting yang lainnya. Bahkan kita bisa menggunakan dalam kondisi rapat, misal menggunakan Zoom atau alat-alat atau sarana yang lainnya. Yang kedua, hilangkan asumsi bahwa kita berada di isolasi atau dirumahkan atau bekerja di rumah, karena suasana terisolasi itu akan membuat kita menjadi jenuh, membuat kita malas untuk melakukan sesuatu, dan cenderung kita akan bermalas-malasan. Maka ada istilah kaum rebahan itu, karena biasanya di kantor bekerja, kemudian di rumah akhirnya hanya tiduran saja dan tidak melakukan apa-apa. Harusnya kita tetap memiliki pola bahwa kita tidak berada di isolasi, kemudian kita tetap melakukan sesuatu yang memang harus kita lakukan sebagai kewajiban kita dalam bekerja. Dan itu pastinya membutuhkan suasana yang menyenangkan. Maka kita harus membangun suasana yang menyenangkan, entah tempatnya yang menyenangkan atau sarana-sarana yang kita buat menyenangkan. Yang ketiga adalah tetap serius bekerja seperti bekerja sungguhan. Maksudnya adalah ketika kita berada di rumah, seringkali kita merasa terlena, kita merasa santai, dan kita tidak menepati apa yang harusnya dilakukan. Salah satu contohnya adalah persoalan waktu. Waktu bekerja di kantor dan waktu bekerja di rumah. Waktu memulainya dan waktu lamanya. Kalau memulai mungkin bisa saja kita berbeda waktunya. Misal biasanya bekerja pukul 8 sampai sore, kita bisa melakukannya mulai siang sampai malam. Tapi jumlah jam yang harusnya dilakukan atau digunakan sebagai sarana untuk bekerja harusnya ditepati, karena ketika kita mengurangi jam kerja itu, kita juga akan mengurangi produktivitas kita. Misal biasanya menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu 8 jam, maka kita coba di rumah melakukannya sekitar 8 jam. Saya yakin betul kita bisa saja menguranginya, karena 8 jam di kantor itu pastinya ada waktu istirahat, dan di rumah juga kita harus gunakan istirahat itu secara maksimal supaya kita tetap sehat. Yang keempat yaitu kita harus tetap semangat, karena semangat inilah yang nantinya akan membuat kita secara konsisten melakukan apapun pekerjaan kita. Mungkin ketika semangat ini terjaga, bahkan pekerjaan yang di luar rancangan kita bisa terselesaikan. Misal, sehari kita bisa mengerjakan 4 poin pekerjaan. Tapi karena kita memiliki semangat yang tinggi, bukan hanya 4, bisa jadi 5 atau 6 pekerjaan bisa kita selesaikan. Bahkan kita bisa mengatur waktu lebih leluasa karena kita tidak melakukan perjalanan dan kita maksimalkan diri kita ketika berada di rumah. Itulah mungkin sarana atau tips-tips yang bisa saya bagikan. Ketika Anda punya tips-tips lain, silahkan Anda
berikan atau catat atau tambahkan di komentar supaya saya juga bisa belajar dari Anda.